Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadi di sesi yang pertama, kita sudah sampai di soal yang problem 1 ya, yang sekarang adalah problem 2. Anda lihat, kita kembali lagi ke soalnya. Di sini kita akan menghitung dengan metode garis lurus ya. Perhatikan ya, ini nanti isi keluar nanti di soal UTS. Di sini jadi kita kembali lagi ke soalnya. Pada awal tahun 2009 dibeli sebuah aset tetap dengan harga perolehan sebesar 100.000 US dollar. Ya. Aset tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun. Zahra, jadi ada umur ekonomis 5 tahun ya. Umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Nah, dengan nilai residu sebesar 5.000 US dollar pada akhir tahun kelima. Nah, sehingga di sini karena ini sudah diketahui nilai residunya adalah 5.000 dengan pada akhir tahun kelima. Kenapa pada akhir tahun kelima? Karena diketahui di sini umur ekonomis dari aset tersebut adalah 5 tahun. Nah, di sini berarti yang pertama adalah kalau 5 tahun belinya tahun 2009, berarti di sini 2009, 2010, 2011, 12, 13. Nah, ini berarti 5 tahun kan ya. Di sini ya Lingga ya. Jadi 2009, 10, 11 berarti kan ini 5 tahun. Nilai buku awal, nilai aset awal kan 100 US dollar ya di sini ya. Tapi diketahui di soal tadi nilai residunya sebesar 5.000 di tahun yang kelima. Ini berarti di tahun 2013. Sehingga kalau dari 100 nilai residunya adalah 5.000, maka nilai sisa buku yang tadi akan diperhitungkan adalah menjadi 95. Ya kan? Menjadi 95.000. 95.000 ini dari 100.000 dikurangi dengan 5.000. Nah, karena ini umur ekonomisnya adalah 5 tahun, maka penyusutan di tahun 2009 berarti 95.000, ya kan? Dibagi 5, berarti per tahunnya adalah 19.000. Ya enggak? Coba aja Anda hitung. 95.000, kita hitung sama-sama. 95.000 dibagi 5. 19.000 kan ya? 19.000 dikalikan dengan 5. 95.000. Nah, nilainya residunya adalah 5.000 di tahun yang kelima, berarti di tahun 2013. Berarti dari nilai 100.000 dengan nilai residu 5.000, maka penyusutan per tahunnya adalah 19.000. 19.000 ini didapat dari tadi. 95.000 dibagi 5 kan 19.000. 19.000 penyusutan di tahun 2009 ya. Kemudian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2009 berarti 19.000 ya. Kemudian nilai bukunya berapa? Nilai bukunya berarti 95.000 dikurangi 19.000. Kita hitung. 95.000 dikurangi 19.000. Kurangi dengan 19.000 ya. Kita lihat. Nah, jadi nilai bukunya berarti 100.000 dikurangi dengan 19.000 menjadi 81.000. Nah, nilai buku akhir itu didapat dari nilai perolehan aset kan sebesar 100.000. Akumulasi per 31 Desember 2009 kan 19.000, sehingga nilai buku akhirnya per 31 Desember 2009 adalah 100.000 dikurangi 19.000, nilai buku akhirnya adalah 81.000. Kemudian di tahun 2010, nah Anda perlu perhatikan, ini penyusutan inilah yang nanti akan muncul menjadi beban penyusutan di laporan laba rugi. Ya, jadi nanti di laporan laba rugi ada muncul yang namanya beban penyusutan. Nah, nilai beban penyusutan sebesar 19.000 inilah yang nanti akan muncul di laporan laba rugi menjadi beban. Tapi tidak mengurangi uang kas, gitu ya. Nah,
Kemudian akumulasi penyusutan ini, akun akumulasi penyusutan inilah yang nanti akan muncul di neraca. Ya, jadi kalau penyusutannya muncul di laporan laba rugi Lingga Saputra, akumulasi penyusutannya itu muncul di neraca. Berarti nilai aset di neraca muncul per 31 Desember 2020 adalah 100.000 dikurangi 19.000 akumulasi penyusutannya, nilai aset per 31 Desember 2009 adalah 81.000. Gitu. Yang 19.000-nya jadi beban. Di neracanya saldonya 81.000 gitu. Jadi dibebankannya tidak sekaligus tapi berdasarkan periode. Itu tahun sekian ada beban 19.000. Berarti nilai asetnya kan berkurang ya sebesar 19.000 gitu dan seterusnya. 2010 juga sama 19.000 ya karena tadi kan 95.000 dibagi dengan 5 berarti per tahunnya adalah penyusutannya yang menjadi beban penyusutan adalah 19.000. Nah, tapi beda akumulasi. Kan tadi Ibu udah sampaikan teorinya bahwa akumulasi penyusutan ini adalah akumulasi semua penyusutan. Berarti kalau di 2009 Lingga penyusutannya adalah sebesar 19.000, maka karena ada penambahan lagi penyusutan di 2010, maka akumulasinya menjadi 38.000. Ya, 38.000 itu didapat dari mana? Didapat dari akumulasi 2009 ditambah dengan akumulasi tahun 2010. Ya kan? Ditotalkan. Totalnya menjadi 38.000. Nah, nilai sisa buku atau nilai buku akhir per 31 Desember 2010 berarti 81.000 dikurangi dengan 38.000. Ya. 81.000 dikurangi 19.000 ya. Di 18.000 kan tadi 81.000 per 31 Desember 2009. Kemudian 81.000 dikurangi 19.000 kan penambahannya ya. Jadi 81.000 dikurangi 19.000 berarti 62.000. Itu ya. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, sama ya di 2011 juga sama. Ini akumulasi penyusutan ini munculnya di neraca ya. Tapi yang menjadi pengurang untuk menentukan nilai buku akhir adalah penyusutan tiap tahun. Nah, akhirnya di 2013 karena tadi diketahui nilai residunya adalah 5.000, maka akan ada muncul nilai buku per akhir per 31 Desember 2013 adalah 5.000. Nah, jadi nanti di neraca nilai buku akhir 100.000, akumulasi 95.000, nilai buku akhir di neraca adalah 5.000. Ya, ini 5.000 udah selesai. Di tahun 2014 Ritsa Fazriyah itu tidak ada penyusutan lagi. Karena umur ekonomis dari aset ini adalah selama 5 tahun. Bu, kenapa tidak habis ya selama 5 tahun? Ya, berarti kan harusnya 0 di sini ya. Karena ini di soal diketahui nilai residu sebesar 5.000. Gitu. Ya, jadi di neraca tidak akan habis 0 ini mah kondisinya. Karena ada nilai residunya sebesar 5.000. Paham ya? Gampang kan ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa sih nilai residu itu gitu ya? Bisa ada yang bertanya ya, nggak ada yang tanya ibu kasih tahu aja. Nilai residu adalah nilai sisa pada suatu barang yang sudah habis umur ekonomisnya, ya kan? Jadi umur ekonomisnya sudah 5 tahun, tetapi masih ada nilainya. Jadi masih ada nilai barangnya atau masih ada nilai asetnya. Gitu ya. Nah, ini nilai residu itu nilai sisa pada suatu barang yang sudah habis umur ekonomisnya. Jadi nanti di 2014 walaupun ini masih ada nilai buku akhir itu tidak perlu disusutkan lagi karena ini nilai sisanya Lingga. Ya, jadi stop udah ini sampai 2013. Nanti di neraca 2014
Dan di laporan laba rugi 2014 tidak muncul lagi beban penyusutan karena udah selesai, umur ekonomisnya sudah selesai, sudah selama 5 tahun. Itu ya, ini adalah metode garis lurus. Ya, enggak ya? Di sini ada metode angka tahun ya. Dengan umur ekonomis sama juga 5 tahun dan nilai residu juga sebanyak 5.000, ya kan? Nah, di sini silakan, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan metode garis lurus dulu? Si Anda bingung ya. Bu, maaf kalau ini teh soalnya teh yang mana, Ibu? Soalnya Santi bingung. Ini soal. Bahas soal. Ini soal. Ya. Pada awal tahun 2009 dibeli sebuah aset tetap dengan perolehan 100.000 US dollar, ya kan? Aset tetap ini terlihat nggak? Santi terlihat soalnya? Lingga terlihat soalnya? Iya Bu, kelihatan. Cuman tadi pas yang di Zoom sebelumnya, ininya nggak kelihat gitu, jadi makanya Santi bingung, ini bahas yang mana gitu. Oke, kita bahas garis lurus terlebih dahulu ya. Yang lain mah jangan dulu deh, belajar satu dulu aja deh ya. Nanti supaya Anda tidak bingung. Nah, pada awal tahun, Ibu ulangi lagi ya Santi ya, supaya lebih jelas ya. Pada awal Januari 2009 dibeli sebuah aset tetap dengan perolehan 100.000 US dollar. Aset tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu sebesar 5.000 per tahun pada akhir tahun kelima. Nah, kalau di sini diinformasikan umur ekonomis 5 tahun, maka nanti kita akan menghitungnya ya, tentunya itu adalah selama 5 tahun kan ya. Nah, di sini. Nanti 2009 sampai 2013. Nah, nilai buku ini 100.000 ini di awal didapat dari soal tadi kan, 100 US dollar. Nah, karena nilai residunya adalah 5.000 yopan, maka yang akan diperhitungkan adalah 100.000 dikurangi dengan 5.000 sehingga 95.000. 95.000 dibagi 5 dengan umur ekonomis sebanyak 5 tahun sehingga ketemunya 19.000. Itu Santi ya. Nah, berarti 19.000 inilah yang akan muncul di laporan laba rugi sebagai beban penyusutan. Jadi beban penyusutan per tahunnya ini berarti sebesar 19.000 gitu ya. Nah, akumulasi penyusutan berbeda dengan akun beban penyusutan munculnya di laporan laba rugi, sedangkan akun akumulasi penyusutan itu munculnya di neraca. Ya kan, di neraca akan ada muncul di laporan laba rugi ya. Nah, sehingga di sini kondisi begini ya berarti nanti 81.000 ini dari 100.000 dikurangi dengan 19.000 ketemunya 81. 81 dikurangi penyusutan 2010 menjadi 62. 62 dikurangi 19.000 menjadi 43. 43 dikurangi 19.000 menjadi 24. 24 dikurangi 19 menjadi 5.000. Nah, 5.000 inilah yang disebut dengan nilai residu. Apa itu nilai residu? Adalah nilai sisa, ya, nilai sisa barang atau aset gitu ya. Setelah umur ekonomisnya. Jadi di batas umur ekonomis 5 tahun ini ternyata aset tetap tersebut masih memiliki nilai barang sebesar 5.000. Tetapi jika nilai residu tidak ada, maka nilai buku akhir pasti akan 0. Gitu kan ya. Berarti nanti di sini ya 100.000 dibagi dengan 5. Sehingga akan muncul 20.000 nilai penyusutannya. Nanti di tahun 2003, di tahun 2013, di tahun kelima, maka akan nilai buku akhirnya akan 0. Yang tadi Ibu ceritakan di awal, penjabaran di awal.
Gitu ya. Nah, jadi beban penyusutan ini itu dicicil gitu ya per periode. Nah, karena ini nanti kan terkait dengan laba, ya laba perusahaan. Kalau misalkan kita beli aset, misalkan 100.000 ini adalah nilai kendaraan, itu kita bebankan sekaligus di laporan laba rugi, ya kan? Nah, otomatis kan nilai bebannya itu kan 100.000, ya kan? Tapi ini karena kan mempengaruhi laba, berarti laba akan tergerus sekaligus di tahun itu, gitu kan ya Santi ya. Kita punya pendapatan misalkan 200.000, kita ada pengeluaran 100.000 beli aset kendaraan langsung, berarti laba kita menjadi 100.000. Tapi kalau kita susutkan aset tersebut, maka laba kita akan naik kan ya, nggak langsung habis sekaligus. Nah, karena kan kendaraan juga nggak langsung habis sekaligus, masa manfaatnya kan ada. Pemakaian kendaraan bisa sampai 5 tahun lah. Kalau sudah 5 tahun, kita bisa ganti lagi dengan yang baru, gitu ya. Nah, jadi yang dibebankan ya senilai biaya penyusutannya, gitu ya. Paham ya terkait dengan penyusutan. Nanti satu aja dulu deh ya, kita belajar mengenai metode garis lurus ya. Anda sudah mempelajarinya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu, Siska mau nanya, Bu. Silakan. Ini yang nilai akumulasi penyusutan yang 38.000, 57.000 itu dari mana ya, Bu? Nah, akumulasi penyusutannya ini nih. Di tahun 2010 kan 38.000 ya. 38.000 itu berarti total akumulasi penyusutan selama 2 tahun. Bener nggak? Kan 19.000 setahunnya. Dikali 2 berarti 38.000. Berarti ini penyusutan di 2009 kan 19.000. Ditambah penyusutan 2010, berarti akumulasi penyusutannya itu akumulasi penyusutan 2009 ditambah dengan akumulasi penyusutan 2010, ketemunya 38 gitu. Tetapi yang menjadi pengurang untuk menentukan nilai buku ya dikuranginya dengan nilai penyusutan. 81.000 dikurangi dengan 19.000, ketemunya 62. 62 dikurangi 19, ketemunya 43. 43 dikurangi 19, ketemunya 24. Itu nilai sisa buku. Akumulasi penyusutan di 2011 kok 57. Total akumulasi di 2010 kan 38.000. 38.000 ditambahkan dengan 19.000. 38 ditambah 19.000. Berarti kan 57.000. Nah, 2012 kok 76.000. Berarti 57.000 ditambah dengan 19.000. Ketemunya adalah 76.000, kan? 76.000 ini total akumulasi sampai dengan tahun 2012. 2013 adalah 19.000 sehingga 76.000 ditambah 19.000 menjadi 95.000. Habis. Kenapa habis? Karena nilai 100.000 dikurangi dengan nilai residu sebesar 5.000, maka akumulasi penyusutan di tahun kelima adalah 95.000 dengan nilai residunya adalah 5.000. Gitu ya. Nah, itu. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Jika ada yang mau bertanya lagi. Ibu? Ya, silakan. Kan ini teh udah diketahui kan nih soalnya kalau residunya tuh 5.000. Nah, terus tadi kata Ibu kalau misalkan, nilai residunya nggak diketahui,
akhirnya itu bakal 0. Nah, itunya gimana, Bu, cara ngitungnya? Atau langsung aja 100 dibagi 5 periode itu? Jadi 100 bagi 5, 20 gitu. Jadi penyusutan per tahunnya itu adalah 20.000 kayak gitu. Ibu maaf, ibunya di-mute, Bu. Mic-nya harus di-unmute dulu. Iya, betul. Jadi kalau tapi dengan catatan ya, kalau misalkan umur ekonomisnya 5 tahun ya. Kalau umur ekonomisnya 4 tahun ya berarti kita baginya 4 gitu. Nah, contoh ini umur ekonomis tanpa ada nilai residu ya. Berarti 100.000 dibagi dengan 5 berarti di sini 20.000 ya. Nah, berarti di sini nanti 20.000 akumulasinya 20.000 berarti 100.000 dikurangi 20 berarti di sininya adalah 80.000 gitu kan ya, dan seterusnya nanti di sini akan 100.000 nih di total sini. Nah, sehingga di sininya akan 0 ya, dan berarti di neraca per 31 Desember 2013 berarti nanti akan 0 nilai apa ya namanya, nilai buku asetnya ya 0 gitu ya. Ya gitu. Paham ya? Nah, itu nilai metode garis lurus ya. Nah, nanti banyak metode penyusutan yang akan kita pelajari. Nah, kita sampai sini aja dulu deh ya. Khawatirnya nanti Anda bingung kan ya. Nah, nanti kita lanjutkan dengan metode penyusutan yang lain. Nah, ada lagi yang akan ditanyakan. Nah, ini nanti Ibu keluarkan ya di UTS ya, terkait dengan metode salah satunya ya, metode penyusutan dalam menggunakan metode garis lurus. Itu ya, Santi ya. Paham ya, Santi, Siska, Yopan. Silakan, ada yang lainnya. Ada lagi? Cukup? Nah, nanti pembelajaran hari ini Anda bisa simak juga di video YouTube ya, karena nanti Anda juga akan mengulas kembali tentunya, karena nanti kan di sini ada materinya ya, jadi Anda bisa buat catatan nanti, kemudian Anda upload di Google Classroom ya untuk catatannya ya, Santi ya, Santi dan teman-teman ya, begitu. Jika tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini Ibu tutup terlebih dahulu. Nah, jika Anda ada kesulitan terkait dengan materi di sesi sebelumnya, Anda bisa juga tanyakan kok di Google Class ataupun di media WAGA ya, atau Japri jika memang itu memungkinkan Anda tidak bisa melalui Google Classroom. Gitu ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kesepakatan minggu depan kita akan melaksanakan UTS ya. Nanti UTS-nya ya kita akan laksanakan melalui Google Classroom saja ya. Google Classroom saja. Nanti kalau untuk UAS ya itu ada pengawasan melalui media Zoom lah untuk UAS mah ya. Nanti Ibu akan kasih soalnya, ingatkan oleh KM nanti jam 10.30 tepat di minggu depan. Kita akan melaksanakan UTS tepat pada waktunya, sehingga nanti akan selesai pada waktunya. Itu ya, Siska ya. Dan yang lainnya, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup saja karena sudah masuk waktunya sholat duhur. Gitu ya. Silakan videonya dimunculkan ini, kita mau ditutup. Ada Yuli, Nurfadila, Yopan, Ritsa, silakan. Yang hadir dan membuka Zoom di sesi akhir itu yang masuk absensi, silakan KM untuk menyimaknya. Ya, jadi di sini ada 24 yang hadir. KM jangan lupa KM-nya siapa ini di sini? KM-nya siapa? Santi, Bu. Jangan lupa ya nanti untuk absensi dikirim di WA ya, nomor NIM dan nama lengkap ya. Kemudian yang hadir pada saat ini, khusus hari ini yang hadir melalui Zoom itulah yang dianggap masuk, kecuali melalui pembelajaran YouTube Anda juga bisa melihat di situ. Nah, hari ini yang hadir di Zoom itulah yang dianggap masuk, dan jangan lupa untuk menyimak videonya kembali di YouTube ya, supaya Anda bisa mengulas kembali. Oke, Ibu tutup. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, gimana? Kalau kan ada beberapa mahasiswa yang tadi join di sesi 1, tapi nggak join di sesi 2. Nah, itu gimana, Bu, absensinya?
Oke, yang memang tadi sudah join di sesi 1 ternyata belum masuk di sesi 2, ya silahkan dianggap masuk ya, karena ini kan kelanjutan dari sesi 1 ya, dianggap masuk saja. Nanti ketua kelasnya silahkan untuk ini ya, mengawasinya ya, karena Ibu kan nggak bisa ngawasin full di sini. Nah, jadi nanti Anda bisa nyimak lagi ya, untuk yang ketinggalan di sesi 2, bisa nyimak di YouTube ya, kasih tahu teman Anda ya. Karena nanti soal hari ini ada yang keluar untuk soal UTS gitu ya. Oke, itu saja. Santi, Aprilia, dan semuanya, Zahra, Yopan, Yuli, dan semuanya, Tasya, dan Sabrina, dan yang lainnya, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, semoga kita bisa mendapatkan keberkahan, ya, terutama berkah ilmu dan kesehatan selalu, gitu kan ya, kesehatan selalu di masa pandemi COVID ini ya. Semoga cepat berlalu gitu ya. Dan kita bisa menikmati perkuliahan yang Anda nanti-nantikan sebelumnya. Karena Anda selama kuliah di sini belum pernah bertatap muka langsung. Gitu ya? Belum pernah kan ya? Oke. Banyak berdoa di puasa Ramadan ini ya, supaya nanti cepat berlalu ya COVID ya, benar-benar hilang dan benar-benar tidak ada sama sekali di bumi kita ini ya. Kita hanya mohon kepada Allah ya tentunya, karena yang memiliki segalanya ya, termasuk virus itu juga yang memiliki adalah Allah, maka kita hanya bisa memohon kepadanya. Tetap pakai masker, Santi, Aprilia, oke. Dan yang lainnya tetap pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Itu ya pesan Ibu ya. Yang penting sehat-sehat selalulah. Ya, ilmu bisa didapat dengan cara apa saja, membaca, mendengarkan, gitu ya. Dan di rumah pun kita bisa mendapatkan ilmu ya, Ulfan Abdul Aziz. Ya, begitu kan ya? Oke. Iya, Bu. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur juga ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Santinan naonan ih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.